Dalam bukunya, Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September, John Rusa menulis, ketika itu bukanlah rahasia bahwa beberapa kesatuan tentara, dalam menumpas pemberontakan-pemberontakan kaum kanan pada 1950-an dan awal 1960-an, meminta bantuan PKI. Menurut John Rusa, hal yang umumnya tidak diketahui adalah bahwa PKI mempunyai departemen khusus yang berperanan sebagai penghubung rahasia dengan para perwira dan meminta mereka agar berbuat sesuatu untuk PKI sebagai imbalannya. Kolonel Abdul Latif misalnya, saat bertugas di Sumatera untuk menumpas pemberontakan PRRI pada 1958, bekerja sama dengan organisasi massa PKI di sana. Seorang mantan anggota PKI dari Sumatera Utara teringat pernah bertemu dengan Latif pada waktu itu dan mengorganisasi aksi-aksi kelompok pemuda PKI bersama dengannya. Bila seorang perwira yang pernah bekerja sama dengan PKI dipindah, hubungan ini tidak dengan sendirinya berakhir. Agen Biro Khusus PKI yang sudah berhubungan baik dengan sang perwira akan mengatur agar Biro Khusus di tempat yang baru bertemu dengannya. Tulis John Rusa dalam bukunya. Mengingat struktur sel dalam Biro Khusus, kata John Rusa, tim 3 orang di satu cabang daerah tidak mengetahui identitas anggota tim-tim di daerah-daerah lain. Biro Khusus mengembangkan suatu metode untuk tetap berhubungan dengan para perwira yang dipindah-pindah di seluruh tanah air. Hasan, salah seorang mantan orang penting di Biro Khusus PKI, menjelaskan, kalau si militer dari Jawa bertempur di Manado, nah nanti ada biro daerah Biro Khusus di sana. Nah itu nanti dia dari sini itu sudah dapat kode, kodenya itu begini. Ini suatu lembar ya, sini tulis A, di sini A, di sini A merah, di sini A hitam. Ini sobek dan dia bawa satu yang hitam. Misalnya, yang merah itu nanti oleh Biro Khusus diserahkan kepada Biro Khusus daerah sana. Di Manado itu, nanti orang ini juga ditugaskan oleh Biro Khusus daerah mencari orang-orang dari Jawa. Dia akan cari terus kemana dia, akhirnya tahu gitu. Ini ada surat, ditaruh sama dia, oh ya ini. Maka, kata John Rusa, tidak aneh jika beberapa personil militer, bahkan perwira-perwira tinggi, menyokong PKI, Partai Komunis dengan penuh semangat mendukung setiap kampanye militer utama yang dilancarkan Soekarno, selain mendukung kampanye melawan pemberontakan DITII, PRRI, dan Permesta. Partai Komunis juga menyokong perebutan Irian Barat dari Belanda pada 1962 dengan kekuatan militer dan konfrontasi melawan Malaysia yang dimulai pada 1963. PKI memperoleh banyak penghormatan di kalangan sementara perwira sebagai kekuatan patriotik dan pro-Soekarno yang berhasil menggalang dukungan masyarakat untuk peperangan yang dilancarkan angkatan bersenjata. PKI tampak sebagai partai yang disiplin dan bertanggung jawab, tulis John Rusa dalam bukunya. Bagi para perwira tinggi yang mempunyai pandangan internasional, lanjut John Rusa, menariknya PKI bukan hanya terletak dalam hubungannya dengan politik nasional. Beberapa orang perwira sangat terkesan oleh perang gerilya kaum komunis Tiongkok yang berjaya dan perlawanan tak terpatahkan rakyat Vietnam terhadap tentara Amerika Serikat. Ex-Brigjen Suparjo, kata John Rusa yang pernah mengunjungi Vietnam dan Tiongkok, merasa kagum terhadap kemampuan militer partai-partai komunis di kedua negeri itu. Menurut ex-Letkol Udara Heru Atmojo yang bersama-sama Suparjo ditahan di penjara Cimahi, Suparjo sangat menghormati Syam karena Suparjo menduga Syam pernah dilatih di Tiongkok sebagai komisaris politik untuk pasukan militer. Barangkali Syam salah dalam menampilkan dirinya. Menurut Hasan, Syam tidak pernah ke Tiongkok untuk urusan lain selain berobat, tapi agaknya ia memang pernah ke Vietnam, kata John Rusa dalam bukunya. Iskandar Subekti, salah satu tokoh PKI, menulis bahwa Jimin atau Syam sendiri telah diutus partai meninjau Vietnam ketika masih berperang melawan Amerika Serikat. Betapapun salah mengertinya Suparjo tentang Syam, pengetahuannya tentang militer Tiongkok dan Vietnam meyakinkannya bahwa partai-partai komunis
dengan kemampuannya yang luar biasa dalam mengintegrasikan kekuatan sipil dalam operasi-operasi militer, memperlihatkan sebuah paradigma yang relevan bagi Indonesia, tulis John Rusa dalam bukunya. Suparjo, menurut John Rusa, bisa jadi terkesan oleh Syam semata-mata karena jenderal ini menduga Syam sebagai wakil PKI, sebuah lembaga yang mengesankan Suparjo. Beberapa orang yang sebelum tahun 1965 mengenal Syam tidak terkesan sama sekali. Mereka mengenang Syam sebagai orang yang bombastis, sombong, dan tidak terlalu cerdas. Benedict Anderson, kata John Rusa, yang menyaksikan sendiri kesaksian Syam di sidang-sidang Mahmilub pada tahun 1967 tidak bisa percaya bahwa Syam seorang kader tinggi PKI karena retorikanya datang langsung dari aktivisme nasionalis tahun 1940-an akhir, tanpa disela oleh wacana partai masa mutakhir. Menurut Ben Anderson, Syam berbicara dengan gaya yang sama sekali berbeda dengan saksi-saksi lain, cakap besar, sedikit megalomaniak, tapi lebih dari itu dengan versi beku dari gaya percakapan yang biasa digunakan pada tahun 1945 sampai tahun 1949, terdengar seperti memasuki semacam toko audio yang antik. Masih menurut John Rusa, ada penjelasan tentang bahasa Syam yang kuno itu. Kepadanya, kata John Rusa, Hasan salah seorang tokoh biro khusus PKI menceritakan bahwa Syam tidak pernah membaca buku dan hampir-hampir tidak membaca bahan bacaan partai. Syam terlalu sibuk bertemu banyak orang dan mengatur penyamaran sehingga tidak ambil pusing terhadap teori kedudukan Syam di dalam partai sedemikian rupa sehingga ia tidak harus berpikir tentang program partai dan membelanya di depan umum. Syam tidak duduk di badan pengambil keputusan, menulis literatur partai, dan menduduki kursi di parlemen atau mengorganisasi konferensi-konferensi. Tugasnya ialah menerima perintah dari Aidit, menjaga rahasia, dan mendekati para perwira kiri. Syam memerintahkan jenderal-jenderal dan kolonel-kolonel yang berpengaruh untuk berbuat sesuatu demi kepentingan Aidit. Syam tidak merasa ada sesuatu yang mengharuskannya belajar dari kepustakaan dan para ahli teori. Hasan melihat Syam sebagai seseorang yang merasa dirinya sebagai suri teladan aktivis komunis yang sedang melakukan pekerjaan praktis untuk membangun kekuatan partai komunis terbesar ketiga di dunia. Hasan percaya Syam sama sekali bukan tokoh misterius. Ia bekerja dengan prinsip yang sederhana saja, membebek Aidit. Syam seorang yang teguh kesetiaannya kepada Aidit. Ia melihat Aidit sebagai Stalin atau Mao versi Indonesia, seorang pahlawan agung dengan hari depan gilang gemilang di hadapannya. Syam, menurut Hasan, merasa bangga berperanan sebagai tangan kanan Aidit. Syam adalah contoh klasik seorang aparat partai komunis yang memahami partai sebagai sebuah organisasi yang berjuang demi kekuasaan negara. Syam, kata Hasan, mungkin akan memahami Machiavelli lebih baik ketimbang Marx.